dunia ini tuh butuh pemimpin. Bukan lebih banyak orang yang berposisi ya, tapi mempunyai orang-orang yang punya hati gitu. Nah, ini saya harap Tuhan bekerja dalam hati kita masing-masing. So, halo semuanya. Tadi ngomong terus belum halo. Halo semua Living Community. Saya bersyukur karena satu poin tentang pertumbuhan potensi yang terpenting adalah supaya kita sendiri sadar untuk menanamkan diri dalam satu komunitas di mana orang-orangnya mau bertumbuh juga. Itu sangat penting sekali. Kadang kalau kita bertumbuh sendiri itu sangat berat. Tapi di dalam komunitas yang bertumbuh, kita bisa saling mendorong. Oke, saya akan share screen sebentar. Oke, bisa kelihatan ya? Bertumbuh dalam potensi. Ini di atas ada tulisan LC karena Living Community, tanggalnya ini hari ini. Saya tulis itu bagian 1 karena kita mau belajar tentang hukum pertumbuhan. Hukum pertumbuhan itu cukup banyak. Hari ini kita cuman akan membahas 3 saja. Tapi 3 itu bukan untuk diketahui, 3 itu untuk dihidupi. Saya mengajak untuk sama-sama bersama dengan saya dan teman-teman pemimpin di sini untuk menghidupi. Artinya gini, pertumbuhan potensi itu seumur hidup. Nggak ada kayak ikut seminar berapa lama atau ikut kelas berapa lama. Pertumbuhan potensi itu benar-benar seumur hidup. Artinya nggak ada yang udah full mengerti dan full bertumbuh. Nggak. Kita semua sampai nanti akhir hidup kita masih terus bertumbuh. Karena itu saya hanya akan sharing, saya bukan mengajar, saya akan sharing pengertian dan sharing pengalaman. Ya, dan mengajak untuk kita sama-sama bertumbuh karena saya sendiri masih terus bertumbuh. Dan saya harap sampai akhir hidup saya masih terus bertumbuh terus dan berkontribusi lebih banyak. Itu yang Tuhan mau. Satu hal tentang potensi. Ini penting kita tahu. Oke. Hadiah dari Tuhan untuk kita itu potensi. Tuhan tuh memberi kepada kita hadiah, yaitu potensi dalam diri kita masing-masing. Nah, hadiah dari kita untuk Tuhan, itu waktu kita mengembangkan potensi. Oke, kita semua nggak terkecuali itu sudah ditanamkan oleh Tuhan sebuah potensi masing-masing. Banyak mungkin, bukan cuma sebuah. Potensi dalam hidup kita masing-masing. Tadi Semi udah mention tentang ada sesuatu yang nggak kelihatan. Nah itu, potensi itu pada awalnya nggak kelihatan. Jadi hari ini kalau kita masih belum merasa sesuatu, itu karena masih dalam bentuk potensi. Saya mengikuti seorang pastor, Pastor Jim Brief, karena dulu saya pernah bergereja di tempat dia. Dia mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita benih sukses. Artinya gini, Tuhan memberikan kepada kita kesuksesan dalam hidup. Segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup, Tuhan udah kasih dalam diri kita. Tapi di dalam bentuk benih, belum jadi. Dan kita harus mengerjakan itu, supaya itu jadi. Itulah begitu pentingnya kita menyadari kita punya potensi. Nah, Pastor Jimri bilang seperti ini, bahwa banyak sekali orang yang potensinya itu bom nuklir. Potensinya yang udah ditanamkan itu bom nuklir. Tapi hidupnya hanya sejauh daripada petasan. Itu yang sangat disayangkan sekali ya, karena apa yang Tuhan udah taruh di dalam kita itu sangat berharga dan kita harus mengembangkannya. Nah, kita harus sadar bahwa waktu kita mengembangkan potensi kita, Tuhan berkenan. Tuhan senang, Tuhan happy waktu kita mau mengembangkan potensi kita. Oke, makanya di Matius 25 ayat 21 kalau kita ingat tentang talenta ya, maka kata tuannya itu kepadanya, "Hei, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Perhatikan kalimat ini, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan ngomong, I am happy. There's joy. Waktu kita mengembangkan potensi, waktu kita mengembangkan sesuatu yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan taruh dalam diri kita dalam bentuk benih, kita kembangkan, Tuhan ngomong, come, masuk ke dalam kebahagiaan. Ada suatu kebahagiaan Tuhan waktu kita
mengembangkan potensi kita. Jadi teman-teman sadari, di musim apapun kita, siapapun diri kita, umur berapapun kita, potensi yang Tuhan tempatkan masih ada di dalam diri kita. Kalaupun belum kelihatan, bukan berarti kita nggak punya potensi. Seharusnya hari ini kita membuat suatu keputusan, ngomong Tuhan, hari ini saya akan mulai mengembangkan potensi. Nah, yang sudah mulai mengembangkan potensi dan mulai melihat ada multiplikasi dalam hidup dan mulai kelihatan ada buah, katakan pada Tuhan bahwa iya Tuhan, saya akan terus melakukan. Karena potensi yang Tuhan taruh itu nggak pernah stop. Di dalam diri kita itu Tuhan akan terus pakai. Seumur hidup kita akan bertumbuh di dalam potensi. Kita akan mulai dengan hukum yang pertama. Hukum yang pertama adalah hukum kesengajaan. Berbunyi demikian, pertumbuhan tidak terjadi dengan sendirinya. Oke, pertumbuhan potensi di dalam diri kita itu nggak pernah otomatis. Nggak pernah. Pertumbuhan itu harus disengaja, harus dipikirkan, harus direncanakan. Lucunya, kebanyakan dari kita tuh mempunyai rencana keuangan, oke? Mempunyai rencana untuk sekolah anak dan sebagainya. Bahkan kita sering mempunyai rencana untuk pergi liburan. Oke, walaupun hari-hari ini kita sangat terbatas, tapi biasanya kalau kita mau liburan, kita punya rencana. Udah nyiapin budgetnya dulu, berapa uang yang tersedia, mau pergi kemana, hari apa perginya, berapa hari, dan kegiatannya apa aja selama libur, kita semua punya rencana. Tetapi kalau kita ditanya tentang apa rencana kita untuk menumbuhkan potensi, kebanyakan dari kita, termasuk saya sendiri dulu, saya nggak punya rencana. Karena saya pikir pertumbuhan itu terjadi selama saya misalnya pergi sekolah dan akhirnya bekerja dalam satu perusahaan dan sebagainya. Saya pikir itu semua otomatis. Padahal enggak. Pertumbuhan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Umur akan selalu bertambah. Tapi kita tahu kedewasaan tidak selalu berjalan dengan umur. Kadang-kadang umur pergi sendiri. Kedewasaannya tertinggal. Jadi kita harus mulai menyadari bahwa oke, kalau kita mau bertumbuh, kita harus mempunyai kesengajaan, kesadaran, keinginan, dan komitmen untuk bertumbuh. Yaitu hukum nomor 1. Yuk kita baca bagaimana sikap, attitude, dan pola pikir yang Tuhan mau kita lakukan waktu kita mengatakan tentang pertumbuhan. Di 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Tuhan sudah taruh kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 5, justru karena itu, nah ini adalah pola pikir kesengajaan yang harus kita punya. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita belajar di sini bahwa Tuhan mengingatkan kita, ayo dong, kita harus sungguh-sungguh berusaha. Jangan cuman ngeflow, jangan cuman nunggu, tapi sungguh-sungguh dipikirin, direncanain, diusahakan dengan sengaja untuk menambahkan. Kalau kita perhatikan, itu dimulai dengan iman dan diakhiri dengan kasih di ayat 7. Luar biasa, keren banget. Iman karena kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita diselamatkan karena iman. Oke, kita udah belajar tentang gospel, bahwa kita itu dianugerahkan keselamatan sama Tuhan. Kita cuma bisa menerimanya. Sesudah itu, kita akan melakukan segala sesuatunya karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan udah terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya kita bertumbuh, kita berkembang karena kita mau mengasihi Tuhan kembali.
Dan kita mau dengan sengaja setiap hari mau belajar. Apapun yang Tuhan tempatin, saya mau pakai kembali untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan. Oke, jadi kalau di sesi yang terakhir saya sharing di sini kita belajar tentang 3C ya. Oke, tentang caring, kompetensi, dan karakter. Itu semua kita harus sama-sama kembangkan. Tapi caring sendiri sebenarnya sudah masuk di dalam hidup kita karena Tuhan sendiri caring sama kita. Tuhan sendiri peduli sama kita. Tetapi kompetensi dan karakter benar-benar kita harus kembangkan terus. Oke, kita langsung aja bicara tentang, kalau mau ngomongin tentang potensi nih, saya pengen bertumbuh, apa aja sih biasanya penghalang-penghalangnya? Kita bahas secara cepat. Yang pertama adalah asumsi, bahwa saya berasumsi bahwa saya akan bertumbuh dengan sendirinya. Saya pun melakukan yang sama dulu. Kebanyakan dari kita melakukan ini, bahwa kalau saya pergi kerja di dalam satu kantor, dalam satu perusahaan, atau melayani di bidang tertentu, saya akan otomatis bertumbuh dengan sendirinya. Itu adalah asumsi yang kurang tepat. Karena kalau kita mau bertumbuh, kita harus selalu dengan secara sengaja memikirkan apa langkah selanjutnya, apa yang masih saya bisa pelajari, apa tanggung jawab saya yang baru. Ada hal baru apa yang saya udah pelajari. Makanya nggak heran kalau misalnya saya ketemu satu perusahaan, mungkin seorang kepala bagian yang udah kerja mungkin 15 tahun, waktu saya tanya, berapa tahun Pak pengalaman kerjanya? Dan mereka biasa dengan bangga akan ngomong, saya kerja 15 tahun pengalaman. Sebenarnya kalau kita mau ngomong jujur, seringkali pengalaman kita itu 1 tahun. Diulang 15 kali. Oke, kita udah sering mendengar tentang ini, karena ini sesuatu yang sangat nyata dalam hidup kita. Biasa kita tuh belajar hanya di awal-awal waktu kita mulai. Di tahun-tahun pertama waktu kita mulai. Tapi sesudah itu, kita akan mengulang apa yang kita pelajari. Makanya pertumbuhan tuh nggak otomatis. Kecuali kita memikirkan, saya udah menguasai hal ini sekarang. Tahun depan saya mau menguasai apa yang baru. Tahun depan saya mau menguasai apa yang baru. Tahun depan saya mau menguasai apa yang baru. Pelayanan 20 tahun belum tentu, maksudnya melayani 20 tahun belum tentu pengalamannya 20 tahun. Tetapi kalau kita mempunyai kerinduan, kita belajar dari buku ini, belajar dari buku itu, ikut seminar ini, ikut seminar itu, kita akan terus bertumbuh di dalam potensi kita. Akan ketemu orang-orang baru, ketemu komunitas baru, dan Tuhan akan bukakan lebih banyak pintu karena kita mengambil tanggung jawab. Nah, selanjutnya, penghalang selanjutnya adalah pengetahuan. Banyak dari kita mengatakan bahwa saya mau bertumbuh, tapi saya nggak tahu gimana caranya untuk bertumbuh. Betul. Dan saya pun mengalami yang sama, saya nggak tahu kalau memang saya mau bertumbuh gimana caranya. Nah, sebenarnya simple aja. Jawabannya untuk kita belajar dari orang lain, membaca buku, mendengarkan seminar, bertanya kepada orang-orang yang sudah bertumbuh terlebih dahulu, ikut di dalam komunitas, dari situ kita akan mulai melihat bagaimana caranya kita bertumbuh. Karena pada dasarnya kita selalu memulai dengan tidak tahu. Itulah namanya pertumbuhan. Mulai dari tidak tahu. Sampai akhirnya tahu dan menghidupi, dan akhirnya menjadi suatu gaya hidup. Jadi kalau tentang pengetahuan, mulailah hari ini, mulai dengan bertanya, belajar, mencatat, dan sebagainya. Selanjutnya adalah masalah waktu. Yang jadi penghalang dalam pertumbuhan itu karena kita seringkali mengatakan ini, timingnya nggak pas nih, gitu. Waktunya nggak tepat deh untuk memulai. Kayaknya jangan saat ini deh. Saat ini soalnya lagi pandemi, jangan saat ini deh. Jangan saat ini soalnya kita sekarang lagi ada kesulitan ini dan itu dan sebagainya. Di kelas-kelas saya nih ya, kalau saya bawain kelas-kelas seperti ini, saya biasa bawakan ini dalam 7 sesi atau dalam 5 sesi, kita biasa belajar untuk menuliskan goal, menuliskan target. Jadi masing-masing semua, nggak ada yang dipaksa, kalau mau nulis boleh, enggak ya sudah. Toh namanya ini proses pertumbuhan potensi pribadi. Jadi kalau dipaksa ya aneh juga ya, namanya kan pribadi. Tapi kalau dipaksa-paksa ya artinya buat apa? Jadi masing-masing menuliskan tentang goal-nya. Nah, bukan cuma sekedar nulis goal, kita juga harus nulis kapan. Kapan akan mulai? Kapan ditentukannya? Nah, lucu kadang-kadang saya ketemu orang yang seperti ini. Saya masih ingat waktu itu kita lagi belajar di bulan Januari berapa tahun yang lalu. Terus ada seseorang ngomong, saya akan mulai jaga makanan karena target dia adalah menurunkan berat badan.
Saya akan mulai jaga makanan, saya akan mulai berolahraga dan sebagainya. Terus sampailah di pertanyaan kapan? Kapan akan mulai? Jawaban dia adalah nanti Februari. Kenapa nanti Februari? Kenapa nggak hari ini mulainya? Soalnya nanti ada Imlek, dia bilang. Kalau Imlek itu selalu makan-makan besar, dia bilang. Jadi kalau mau makan-makan besar, mendingan nanti aja deh. Gitu. Nah, ini adalah yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Waktu kita ngomong, timingnya nggak pas. Untuk memulai sesuatu tuh nanti aja. Timingnya nggak pas. Makanya seringkali kita nggak bertumbuh, karena kita selalu menunda sesuatu. Karena timingnya nggak pas. Dalam tanda kutip, timingnya, waktunya nggak pas. Penghalang selanjutnya adalah kesalahan. Banyak dari kita nggak memulai proses pertumbuhan karena kita takut bikin salah. Karena yang namanya pertumbuhan itu biasanya kita keluar dari zona nyaman, kita mulai mencoba hal-hal yang baru, berkenalan dengan orang-orang baru, dan membaca buku yang baru, hal-hal yang harus kita ambil dengan suatu resiko tertentu. Nah, di sini kita akan melihat bahwa orang akan stop karena takut salah. Padahal kesalahan itu adalah bagian yang paling normal dalam suatu pertumbuhan. Sekali lagi saya ulang, kesalahan itu adalah bagian yang sangat normal dalam suatu pertumbuhan. Tanpa ada kesalahan, kita nggak akan melihat ada proses pertumbuhan. Kita tuh harus tahu bahwa jangan menghindari kesalahan. Waktu kita menghindari kesalahan, kita menghindari pertumbuhan. Artinya bukan kita sengaja mau bikin kesalahan, ya enggak lah. Siapa yang mau sengaja bikin kesalahan? Tapi sama halnya seperti seorang anak kecil yang baru belajar berjalan, itu nggak ada satupun yang nggak pernah jatuh. Itu mereka ngalamin yang namanya jatuh. Tapi dalam proses pembelajaran, yang terbaik adalah belajar untuk bangun kembali. Bukan untuk ngomongin tentang jatuhnya, tapi ngomongin tentang bagaimana kita bangun kembali dan tetap. Jadi jangan takut untuk kesalahan, karena itu bagian dari pertumbuhan. Yang selanjutnya adalah tentang kesempurnaan. Kita seringkali terlalu perfeksionis. Artinya ini, sebelum mulai saya harus dapetin caranya dulu. Cara yang terbaik, orang yang terbaik, komunitas yang terbaik, buku yang terbaik, seminar yang terbaik. Baru saya akan memulai. Kalau kita selalu menunggu sesuatu yang dalam tanda kutip terbaik, kita nggak akan pernah memulai. Karena nggak ada yang namanya kesempurnaan. Oke, kita tuh hanya bisa berjalan setahap demi setahap. Sudut pandang kita, cara kita mengerti sesuatu itu hanya bisa dilakukan satu langkah demi satu langkah. Nggak bisa langsung 10 langkah, nggak bisa. Karena itu jangan memusingkan kesempurnaan, pusingkanlah memulai melangkah. Satu langkah, satu langkah. Selanjutnya adalah problem dengan inspirasi. Artinya, saya nggak ada keinginan untuk melakukannya. Seringkali dalam hidup kita gitu, nggak mood, aduh nggak ada semangat, saya nggak ada inspirasi, kok saya kayaknya rasanya malas banget sih. Aduh, orang-orang lain pada semangat ya, katanya dalam pandemi ini ada orang yang bertumbuh, ada orang yang maju, ada orang yang semakin berolahraga, semakin rajin, makannya dijaga. Kok saya enggak ya? Jadi mereka atau termasuk saya mengalami yang namanya enggak deh, I'm not in the mood. Saya nggak punya mood deh. Kayaknya saya lagi nggak kepengen ngelakuin gitu. Nah, kebanyakan kita stop di situ dan nggak bertumbuh dalam potensi. Padahal kita harus belajar, oke? Feeling kita, perasaan kita, mood kita itu seringkali nggak memulai di awal. Seringkali itu adalah efek samping dari tindakan kita. Saya ulang ya, mood kita itu seringkali adalah efek samping dari tindakan kita, langkah kita. Artinya gini, saya tuh kalau pergi nge-gym atau pergi olahraga tuh kayaknya jarang yang saya benar-benar, wah gue kepengen banget olahraga. Seringkali saya ngerasa, aduh malas ya, saya harus ke gym lagi nih, aduh saya harus olahraga lagi. Seringkali begitu. Aduh, nggak mood banget, aduh nggak kepengen banget, apalagi kalau cuacanya mendung gitu, dingin-dingin, kayaknya lebih enak di bawah selimut gitu ya, kayaknya enak duduk-duduk sambil nonton gitu. Itu yang kalau ngomongin mood atau feeling, itu yang saya rasa. Dan kalau saya bergantung sama itu, saya nggak akan pernah melakukan hal yang baru ataupun hal yang perlu saya disiplinkan. Tapi yang saya lakukan adalah nggak apa-apa. Yang penting nomor satu langkahnya adalah ganti baju dulu.
Siapin bajunya, udah siap, oke. Itu langkah ke satu. Masih ada masih feelingnya, moodnya keluar nggak? Enggak. Masih belum ada feeling, masih belum ada mood. Terus udah gitu mulai masuk mobil, masih males. Udah sampai di depan gym, mau turun mobil, masih males. Kadang-kadang saya tidur dulu 10 menit sebelum turun. Aduh, gua tidur dulu deh 10 menit pokoknya. Aduh, tapi saya at least udah langkah-langkahnya udah masuk tuh, udah. At least udah di tempat parkir. Udah di tempat parkir, tidur 10 menit, turun. Nah, waktu kita turun dan masuk ke gym, di situ yang benar-benar saya lakukan sesuatu yang berbeda adalah saya melakukan, halo, apa kabar kalian semua? Senang kelihatan. Saya ngelihat teman-teman dan saya langsung ngomong seolah-olah saya sangat bersemangat. Apakah saya bersemangat saat itu? Enggak, belum. Tapi saya melakukan sesuatu yang saya mau, kita semangat, lu semangat ya, lu semangat, ayo kita semangat, kita sama-sama belajar gitu kan, ayo kita sama-sama latihan. Mulai dari situ, orang-orang mulai senyum, mulai merespon, saya mulai dapet tuh feedback-nya, senyum mereka semua, dan waktu mulai saya mengangkat yang pertama, kedua berat banget, sampai akhirnya keluar tetesan-tetesan keringat, mulai di situ saya merasakan feeling dan mood-nya keluar. Itu yang saya maksud sebagai bertindak dahulu, feeling dan mood akan mengikuti. Yang bahaya adalah kalau kita selalu menunggu mood dulu supaya kita bertindak. Itu nggak pernah terjadi, jarang sekali terjadi. Oleh karena itu, hari-hari ini kalau kita mau belajar disiplin dan bertumbuh, do it. Ambil langkahnya, dan nanti feeling sama mood-nya akan mengikuti. Oke, itu ngomongin tentang inspirasi. Yang selanjutnya adalah tentang perbandingan. Seringkali kita malas untuk belajar bertumbuh dalam potensi karena kita membandingkan diri sama orang lain. Artinya gini, udah deh gue udah ketinggalan jauh sama orang lain. Orang lain udah lebih hebat. Oh, mereka sih udah lebih canggih. Oh, mereka udah lebih, pengalamannya lebih banyak, dan sebagainya. Kita membandingkan diri dengan orang-orang yang lebih baik dari kita, dan kita stop. Itu cara pikirnya terbalik banget sebenarnya. Saya juga dulu begitu. Saya masih ingat dulu kalau saya pergi ke gym, dulu kan saya beratnya 103 kilo ya. Kalau saya pergi ke gym, itu saya menghindari tempat yang ramai. Karena saya malu, saya minder gitu loh. Kalau ada keramaian atau lagi orang-orang yang badannya fit banget gitu yang lagi angkat besi, saya akan jauh-jauh dari mereka, saya cari tempat-tempat yang sepi, pokoknya gua sama gua, lu malu gitu. Karena saya membandingkan diri sama mereka. Oke? Karena itu saya nggak bisa belajar hal yang baru. Tetapi sebenarnya ya, kalau kita mau bertumbuh, kita itu harus ada di tengah-tengah orang-orang yang lebih baik dari kita. Saya ulang sekali, kalau kita mau bertumbuh, kita itu harusnya ada di tengah-tengah orang-orang yang lebih baik dari kita. Lah kalau kita adalah orang yang terbaik dalam suatu komunitas, kita mau belajar apa lagi? Nggak bisa. Kita tuh hanya bisa belajar kalau kita ada menempatkan diri di tengah-tengah orang-orang yang hebat, tengah-tengah orang yang lebih baik dari kita, lebih pengalaman dari kita, lebih jago lah dari kita gitu. Di situ kita sebenarnya akan bisa belajar. Nah, waktu saya mengerti ini, kalau saya ketemu orang yang dari segi misalnya di gym tadi ya, saya tuh datang dan saya nanya, "Wow, lu udah berapa lama latihan sampai bisa kayak begini?" Itu yang saya tanya. Terus saya tanya, "Lu makanannya gimana? Lu latihannya seminggu berapa kali?" Saya tuh bertanya. Dan tahu nggak sih, yang tadinya saya pikir orang-orang tuh mungkin sombong atau enggak, berbalik banget. Karena orang-orang yang bertumbuh dan masih bertumbuh, mereka tuh punya hati untuk berbagi. Orang-orang yang sombong itu justru kebanyakan yang saya tahu adalah orang-orang yang udah berhenti bertumbuh, yang udah ngerasa tahu dan ngerasa bisa. Tapi orang yang masih terus bertumbuh, mereka itu senang untuk berbagi, sharing pada saya. "Bro, lu harus begini, lu harus begitu. Ini yang harus lu lakukan." Wah, kayaknya dia happy banget dalam berbagi. Apapun yang kita lakuin, baik itu ke gym ataupun di kantor, di kerjaan, di bidang pelayanan, apapun, kita harus mencari orang-orang yang sedang bertumbuh dan masih bertumbuh. Karena mereka itu rindu untuk berbagi sama kita. Oke, jadi nggak apa-apa, cari kesempatan untuk kita belajar dan bertanya. Oke, justru itu kita perlu orang-orang yang lebih baik dari kita. Dan yang terakhir, penghalangnya adalah ekspektasi. Saya kira akan lebih mudah dari ini. Seringkali kita berpikir pertumbuhan itu akan lebih mudah dan lebih cepat. Pada waktu kita udah terjun, kita mulai, aduh, kok lama ya? Kok nggak kelihatan apa-apa ya? Padahal, aduh, saya udah nabur lama nih. Aduh, udah setahun kok masih belum kelihatan apa-apa ya? Ini ekspektasi kita yang harus disamakan pemikirannya, bahwa bertumbuh itu ada di luar zona nyaman dan membutuhkan waktu. Dari satu benih sampai keluar tunas, apalagi sampai berbuah,
itu butuh waktu. Jadi ekspektasi kita juga harus disesuaikan. Memang kita harus bayar harga. Untuk bertumbuh, jangan ngomongin mudah atau cepat, tapi pikirin harga dan komitmen yang akan kita berikan. Oke? Di sini kita mau tahu tentang rumus keberuntungan. Seringkali kita ngomongin tentang orang-orang yang udah sukses saat ini nih, dan kita seringkali berkata pada dalam hati kita, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Oke, ada yang sebutnya lucky. Oh, they have much luck, more luck than me. Oh, mereka lebih hoki dari gua. Mereka sih hoki banget dan sebagainya. Sebenarnya kalau mau dijadikan rumus, kita bisa lihat di sini. Keberuntungan itu adalah persiapan, dalam tanda kurung, pertumbuhan. Proses kita bertumbuh itu adalah persiapan. Mereka bertemu ditambahkan dengan sikap yang benar dan bertemu dengan kesempatan yang baik dan melakukan tindakan. Jadi sebenarnya kebanyakan dari kita tuh seringkali terlalu membesar-besarkan yang namanya kesempatan. Ah, lu hoki karena lu dapat kesempatannya sih pas. Sebenarnya kalau kita ketemu kesempatan yang baik, tapi nggak punya persiapan, juga percuma. Ngapain kita dapat kesempatan yang baik kalau kita belum ada persiapan? Karena kita nggak akan sanggup. Tanpa persiapan kita nggak punya kesanggupan untuk mengambil kesempatan. Gitu loh. Nah, jadi waktu kesempatan dan persiapan ketemu, wah itu udah setengahnya. Tapi seringkali kalau sikap kita jelek, juga percuma. Sikap kita mut-mutan, sikap kita itu benar-benar membuat orang lain juga tidak bersemangat, percuma. Makanya kita harus sikapnya baik. Waktu udah persiapan, sikap dan kesempatan bertemu, wah udah hampir jadi. Tapi kalau kita nggak ngambil langkah dan nggak bertindak, ya juga nggak ada yang disebut keberuntungan. Karena itu kita mau belajar, oke? Yang kita belajar sekarang adalah pertumbuhannya. Oke, untuk kita terus bertumbuh, dan terus bertumbuh. Nah, selanjutnya adalah yuk kita bertransisi. Untuk bertumbuh dengan sengaja. Ayo kita transisi. Oke, gimana caranya kita bertransisi? Nomor satu adalah merubah pertanyaan yang ada di dalam pikiran kita. Pertanyaan seperti apa? Seringkali kalau kita yang namanya mau belajar dan mau bertumbuh, kita seringkali nanya, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan? Gitu loh. Jadi seolah-olah kayak gini, mau ikut seminar, berapa lama sih seminarnya? Berapa sesi sih? Itu yang selalu kita tanya. Terus kelasnya berapa lama sih? Berapa jam sih sharingnya? Itu yang kita selalu tanya. Memang itu normalnya gitu. Mau lulusan misalnya sarjana, berapa tahun sih kuliahnya? Itu yang biasa kita tanya. Oke, kita bertumbuh juga seringkali ngomonginnya hal kayak gitu. Berapa lama sih? Berapa lama sih sampai gue bertumbuh, sampai gue jadi kayak dia? Berapa lama sih kalau gue pengen kayak begini? Gitu. Berapa lama sih? Nah, itu yang kita harus rubah. Jangan lagi ngomongin berapa lama, tapi katakan berapa jauh sih saya dapat berjalan? Berapa jauh? Kalau seumur hidup kita tetap berjalan, walaupun udah melewati itu semuanya, udah jadi kayak si ini, udah dapat posisi itu, udah melakukan ini terus, masih terus nggak bertumbuh? Terus aja, gitu loh. Bukan lagi ngomongin tentang apa ya, sesuatu batas-batas waktu aja, tapi ngomongin tentang proses seumur hidup. Menjadi lifestyle, pertumbuhan itu menjadi gaya hidup. Terus aja, selama kita bisa, kita terus. Masih bisa ketemu orang baru, ya kenalan. Bisa bikin networking baru, ya kenalan. Masih bisa belajar dari buku yang baru, ya belajar lagi. Masih bisa ngambil sesuatu dari seminar, ngambil seminar. Masih dengar khotbah di YouTube yang bagus-bagus, lakukan. Nah, ini artinya, satu hal tentang pembelajaran adalah sama halnya dengan kita itu menghirup udara, kita juga harus mengeluarkan udara. It's inhale and exhale. Oke, artinya gini, kita nggak bisa cuma belajar tanpa kita sharing dan membagikan. Itu adalah bagian dari hidup, siklusnya nyata. Semakin kita belajar, semakin kita rindu untuk berbagi. Nggak heran ya kenapa orang-orang yang terus bertumbuh itu menjadi berkat bagi komunitas, lingkungan, dan keluarganya, karena dia mempunyai banyak hal yang dibagi. Nggak demikian sama orang yang udah berhenti bertumbuh. Kalau udah berhenti bertumbuh, yang diceritakan adalah cuma pengalaman lama kok. Dulu terus. Nggak ada pembelajaran yang baru, cara pikirnya nggak bisa berubah, dan kesulitan. Tetapi untuk orang yang mau terus bertumbuh, akan selalu ada hal yang baru. Kalau orang yang mau terus bertumbuh itu pertanyaannya itu adalah tentang masa depan. Ke depan gimana? Selanjutnya apa? Bukan cuma ngomongin dulu tuh ya. Bukan yang nggak boleh bangga dengan apa yang kita udah lihat, tapi jangan fokus di situ. Kalau mau bertumbuh dengan potensi, fokus pada apa yang di depan, apa yang Tuhan udah sediakan
untuk kita di depan. Nah, selanjutnya untuk bertransisi adalah katakan lakukan sekarang juga, jangan nunda gitu. Di sini ada satu quote, kata nanti adalah salah satu pembunuh mimpi. Salah satu penghalang yang kita tempatkan sendiri untuk mengeluarkan kita dari kesempatan meraih sukses. Wow, ini keren banget. Kita tuh punya kesempatan meraih sukses, tapi setiap kali kita mengatakan nanti, kita tuh sedang mengeluarkan diri kita dari kesempatan itu. Nanti keluar, nanti keluar. Jadi kalau kita mau bertumbuh, mulai belajar today, sekarang. Hitungannya bukan hari, hitungannya bukan minggu, apalagi kalau orang ada yang ngomong bulan depan, hitungannya bukan bulan, hitungannya adalah jam. Hitungannya adalah saat ini, sekarang, right now. Oke, kalau mau bertumbuh, lakukan sekarang. Ketiga adalah hadapi rasa takut. Di sini dikatakan feed your faith and starve your fear. Kasih makan iman dan biarkan ketakutan itu kelaparan. Yang kita harus kasih makan tuh iman. Kadang-kadang itu kita tanpa sadar ya selalu mendengarkannya semua kabar buruk, kerugian orang, orang rugi, orang misalnya nggak berhasil, kegagalan. Semakin kita mendengar itu semua, kita akan semakin merasakan yang namanya takut. Iman kita malah berkurang. Saya masih ingat saya punya satu teman dulu, dia mempunyai cita-cita dan mimpi besar untuk menjalankan perusahaannya menjadi perusahaan terbuka, IPO. Itu perlu ngumpulin dana yang besar, itu persiapannya juga harus luar biasa. Nah, kadang-kadang orang tua itu mempunyai niat yang baik. Kadang-kadang orang tua punya niat yang baik, tapi dikatakan dengan kurang baik, sehingga bisa mematikan mimpi. Intinya adalah gini, dia katakan bahwa susah loh kayak gitu, nanti kamu gagal. Udah nggak usah pikirin yang begitu-begitu, nanti kamu gagal. Itu susah, itu berat. Ngapain pusing-pusing? Tapi mimpi dia besar. Sampai satu hari, papahnya membawa satu orang kenalan untuk ngobrol sama anaknya ini. Dan poin papanya adalah gini, nih, kamu dengar deh dari pengalaman si Om ini, bahwa dia dulu mau IPO dan dia pernah gagal. Kamu dengar deh dari dia. Dan teman saya ngomong begini, ini jawabannya luar biasa. Untuk seorang yang masih bertumbuh, ini jawabannya luar biasa. Dia jawab begini, kalau saya mau sukses, kenapa saya harus ngedengerin orang yang gagal? Kalau saya mau berkembang, kenapa saya harus ngomongin orang yang udah lagi stuck? Intinya adalah gini, seringkali kalau kita mau sukses, kita harusnya ketemu orang yang lagi mau sukses juga. Itu artinya memberi makan kepada iman kita, memberi makan kepada keyakinan semangat kita, dan membiarkan ketakutan kita kelaparan. Jangan dibalik, justru kita seringkali mencari alasan-alasan untuk enggak berjalan dalam hal yang baru, untuk berkembang, kita makanya cari-cari semua alasan. Si itu juga gagal, sini juga nggak bisa, sini juga nggak bisa. Makanya kita memberi makan kepada ketakutan kita, dan justru iman kita yang akhirnya semakin ciut. Kita harus hadapi, oke lah, ini ada resiko, ya, ini ada resiko, ya. Tapi semua resiko bisa diperhitungkan. Oke, dan jangan berjalan sendiri. Semakin besar mimpi, semakin suatu tim harus dilengkapi sama orang-orang besar. Oke, semakin besar mimpi seseorang pemimpin, semakin besar orang-orang yang ada di dalam tim dia. Orang-orang besarnya itu harus ada di dalam tim dia. Karena nggak mungkin mimpi besar itu Tuhan kasih untuk dijalanin sendiri. Nggak, Tuhan selalu persiapkan orang-orang untuk ada di dalam satu tim. Oke, yang terakhir adalah beralih dari kebetulan kepada kesengajaan. Oke, ini kita akan lihat tabelnya ini. Dari kebetulan kepada kesengajaan. Kebetulan tuh selalu ngomong ini, mulai besok ya, mulai besok, mulai besok. Kalau kesengajaan, mulai sekarang. Sekarang. Now, yes, now. Kebetulan tuh selalu ngomongnya menunggu pertumbuhan datang. Kalau kesengajaan tuh mengambil tanggung jawab penuh. Menunggu pertumbuhan tuh lagi artinya gini, ya perusahaan saya masih belum kirim saya ke seminar, perusahaan saya nggak beliin saya buku, pemimpin saya nggak ngingetin saya untuk mentoring. Gitu. Tapi kalau mengambil tanggung jawab penuh adalah enggak. Saya akan cari seminar sendiri yang saya butuhkan, saya akan beli buku sendiri apa yang saya perlukan, dan saya akan mencari mentor yang saya butuhkan. Saya nggak akan nunggu mentor datang, saya akan cari. Itu artinya mengambil tanggung jawab. Kalau kebetulan itu belajar dari kesalahan saja. Waktu udah salah baru belajar, salah belajar.
Kadang-kadang salah juga nggak belajar lagi. Itu yang paling mengerikan. Nah, kalau orang yang sengaja itu belajar sebelum kesalahan. Seringnya begitu. Artinya gini, bertanya pada orang lain, belajar dari buku, belajar dari kesalahan orang lain sehingga kita nggak mengalami yang sama. Kalau orang yang kebetulan itu bergantung pada keberuntungan. Sedangkan kesengajaan itu mengandalkan kerja keras. Oke, kita benar-benar fokus apa yang kita bisa lakukan. Kebetulan itu cepat menyerah dan sering. Oke, baru memulai sesuatu nyerah. Baru memulai sesuatu nyerah. Sering pula. Tapi untuk yang orang sengaja itu teguh dan tekun. Aduh, walaupun berat, walaupun disiplin. Aduh, setiap hari gua harus rubah jam tidur gua dan gua harus mulai menghilangkan ini dan itu, kesukaan gua ini harus gua korbankan. Teguh dan tekun. Kalau kebetulan itu jatuh dalam kebiasaan buruk. Kalau orang dalam kesengajaan itu berjuang untuk kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu harus diperjuangkan, nggak datang dengan sendirinya. Itu yang anehnya ya, kalau kebiasaan buruk tuh bisa tiba-tiba muncul dan berakar dan susah kalau kebiasaan buruk. Tapi kalau yang namanya kebiasaan baik itu harus benar-benar diperjuangkan, dipertahankan. Oke, kalau orang kebetulan itu bicara tanpa melakukan. Kalau kesengajaan melakukan apa yang dikatakan. Kebetulan itu main aman, kesengajaan itu berani ambil resiko. Kebetulan itu berpikir seperti seorang korban, kesengajaan itu berpikir seperti seorang pembelajar. Bedanya apa? Kalau seorang korban itu selalu nyarain orang lain. Ya karena ini sih, karena itu sih. Ya gua kan gini karena ini, gua kan korban, gua nggak bisa apa-apa lagi. Tapi kalau seorang yang pembelajar adalah, oke, gua ngalamin yang nggak ini. Nggak enak banget. Oke, apa yang gue belajar? Apa yang gue bisa lakukan selanjutnya? Berpikir sebagai seorang pembelajar. Kalau mengandalkan bakat, itu adalah orang yang di dalam kebetulan. Ada juga orang yang mengandalkan karakter. Bakat aja tanpa disiplin, tanpa integritas, itu seringkali ketinggalan jauh sama karakter. Oke, selanjutnya berhenti belajar setelah lulus sekolah. Tapi orang yang sengaja bertumbuh, nggak pernah berhenti bertumbuh. Seringkali kita begitu udah lulus, kita nggak pernah nyentuh buku apapun. Gue udah lulus, gue udah punya ijazah, udah gitu tidak pernah menyentuh buku apapun. Biasanya seperti itu. Kalau kita mau bertumbuh, ayo mulai belajar, belajar, dan belajar. Ada quote-quote ini ya. Orang-orang ingin memperbaiki keadaan mereka, tetapi tidak mau memperbaiki diri mereka sendiri. Karena itu mereka tetap terikat. Seringkali orang tuh terikat dalam keadaan yang nggak enak dalam hidupnya. Apapun itulah keadaannya ya. Masing-masing mempunyai pergumulannya sendiri. Tapi mereka selalu memikirkan, gue pengen berubah keadaan, gue pengen berubah keadaan, gue pengen berubah. Tapi nggak pernah mau memperbaiki diri sendiri. Nggak akan pernah terjadi. Belajar untuk memperbaiki diri sendiri, menumbuhkan diri sendiri, maka keadaan akan ikut berubah. The law of diminishing intent mengatakan, semakin lama kamu menunggu untuk melakukan sesuatu yang harusnya kamu lakukan sekarang, semakin besar kemungkinan kamu tidak akan pernah melakukannya. Jadi kalau semakin lama kita nunda, kita tahu harusnya lakuin hari ini, buat besok deh. Semakin kita menunda, udah semakin besar kemungkinannya nggak jadi. Nggak akan jadi deh. Jadi yang terbaik adalah lakukan hari ini. Oke? Kita udah selesai dengan hukum kesengajaan. Barusan, oke? Secara cepat kita udah pelajari, bukan masalah cepat dan pengetahuannya, tapi menangkap. Seringkali sesuatu itu nggak bisa diajarin, harus ditangkap. Dan kita bergantung sama Roh Kudus yang bicara dalam hati kita masing-masing, apa yang kita lagi butuhkan. Oke, nggak perlu ditangkap semua kadang-kadang, tapi apa yang kita lagi perlu, kita catat, kita aplikasikan. Oke, hukum yang kedua kita bahas adalah hukum kesadaran. Mengenali diri sendiri untuk menumbuhkan potensi diri. Mengenali diri sendiri untuk menumbuhkan potensi diri. Nah, hukum kesadaran ini membutuhkan kita kenal siapa kita, siapa yang bukan kita. Nah itu, seringkali kita tuh nggak kenal siapa kita. Jadi artinya kita berubah-ubah, ketemu si A kita jadi A, ketemu si B kita jadi B, ketemu si C kita jadi C, ketemu di grup ini kita jadi seseorang yang lain, ketemu di grup itu jadi karena kita nggak bisa mengenal diri dan menerima diri kita sendiri. Hukum kesadaran itu sangat membutuhkan kita kenal siapa kita, siapa bukan kita, dan menerima diri kita sendiri. Baru kita bisa menumbuhkan potensi diri.
kejujuran itu penting dalam hal kesadaran, awareness. Menjadi diri kita sendiri itu sesuatu yang sangat penting untuk kita bertumbuh. Kalau kita belum bisa jadi diri kita sendiri, termasuk hal-hal yang jelek, hal-hal yang memalukan dalam diri kita akan sulit untuk bertumbuh. Sebenarnya tadinya saya pengen ngasih lihat video yang itu loh, kita semua nonton The Greatest Showman ya, di mana ada lagu yang dikatakan This Is Me. Itu sebenarnya lagi ngomongin lagu itu tentang penerimaan diri sendiri dan kesadaran tentang diri sendiri, dan ngomong bahwa gue nggak perlu minta maaf atas diri gue sendiri, karena ini diri gue sendiri. Kebagusan dan kejelekan gue, dua-duanya gue udah terima, but this is me. Gitu loh. Nah ini penting, waktu kita menyadari kita punya kelebihan, kita punya kekurangan, kita bisa memulai pertumbuhan potensi. Jadi nggak fokus menjadi diri orang lain. Untuk bertumbuh, kenali hal-hal ini. Kelebihan kita apa? Kekurangan kita apa? Oke, dan yang terbaik adalah jangan fokus di dalam kekurangan, fokuslah pada kelebihan. Karena di situ kita akan berkontribusi. Kita nggak kontribusi di dalam kekurangan kita berkontribusi di dalam kelebihan. Bukan berarti kekurangan kita lupakan. Nah, kekurangan itu adalah warning untuk diri kita. Bahwa oke, dalam hal ini gua kurang mampu. Oke, makanya seringkali kita harus mengerti teamwork itu adalah begitu. Kekurangan kita akan dilengkapi oleh orang lain. Kita juga harus mengerti tentang minat. Apa yang saya pengen, apa yang saya nggak pengen, apa yang saya suka, apa yang saya nggak suka. Oke. Dan kita juga harus mengerti tentang kesempatannya. Ada kesempatan nggak gue untuk melakukan? Karena ada orang yang punya kelebihan, kekurangan minat, tapi kesempatannya nggak ada di situ. Oke. Tentunya orang yang dilahirkan di kota besar, misalnya contohnya seperti di kota Surabaya misalnya, sama orang yang dilahirkan di kota kecil di Afrika, itu kesempatannya beda. Tentulah. Karena itu kita harus tahu, kita itu mempunyai kesempatannya di mana saat ini. Terus kita juga harus menyadari apa yang pernah kita lalui dalam hidup. Karena itu menjadi diri kita. Itu membentuk diri kita. Apa yang pernah kita lalui, good or bad. Kegagalan ataupun kesuksesan. Kita harus menyadari itu. Itu membentuk kita. Dan kita harus sadar, saat ini kita di mana? Where am I? Di musim apa kita saat ini? Dan kemana kita akan pergi? Apa yang kita mau lakukan selanjutnya? Sampai mana Tuhan mau menuntun kita? Nah, kita perlu mengenali hal-hal seperti ini supaya kita bisa jujur sama diri kita sendiri. Ada pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih detail untuk mengenal diri kita dan panggilan dalam hidup kita. Oke, pertanyaan seperti ini. Nah, saya kepengen pertanyaan-pertanyaan ini benar-benar direnungkan, dijawab dengan jujur, sehingga kita bisa semakin mendekati apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena kita tuh hidup di musim ini, di tempat kita berada, dilahirkan dalam keluarga tertentu, dan pernah melewati segala sesuatu, itu karena Tuhan punya rencana yang luar biasa besar. Dan itu akan membantu kita mengenal siapa diri kita. Nomor 1, kita coba tanya seperti ini. Apakah saya menyukai apa yang saya sedang lakukan? Mungkin ada yang dalam pelayanan, apakah saya suka bidang pelayanan saya? Atau yang mungkin dalam pekerjaan, apakah saya suka bidang pekerjaan saya? Apakah saya menyukai apa yang saya lakukan hari-hari ini? Kalau enggak, ambil waktu untuk bertanya, kenapa? Kenapa saya nggak suka? Apa alasannya? Oke, ini untuk perenungan. Terus, apakah yang saya ingin lakukan? Sebenarnya kalau memang itu nggak suka, kamu pengennya apa? Mulai pikirkan, saya tuh kepengennya ini. Terus, apakah saya memiliki kemampuan untuk melakukannya? Nah, ini penting banget. Memiliki keinginan tidak selalu sama dengan memiliki kemampuan. Oke, nah seringkali orang stuck di sini nih, yang disebut sebagai saya punya passion ini, passion. Nah, akhirnya nunggu passion nggak datang, dan akhirnya pasif, dan akhirnya cuma sekedar nunggu dan nggak kemana-mana. Karena seringkali yang diinginkan belum tentu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Oke, saya akan loncat dulu lihat note, karena di sini ada note. Apakah memungkinkan? Di sini kita lihat ada 3 pertanyaan. Kita cocokin ya. Apa yang ingin dilakukan cocok nggak dengan kemampuan dalam melakukannya? What you want and what you can do. Oke, kalau itu 2 cocok, sinkron, align, good. Itu 1 garis sudah selesai. Saya ingin melakukan ini dan saya punya kemampuan. Wow, luar biasa. That's very good. Passion and kemampuannya udah ada. Terus pertanyaan kedua, apa yang memotivasi saya?
dan apa yang memuaskan saya. Apakah apa yang memotivasi saya dan yang memuaskan saya itu sinkron nggak? Apa bedanya yang memotivasi? Yang memotivasi kita itu biasanya hasil. Hasilnya nih kalau gue ngelakuin ini bakalan gini. Itu hasil. Yang memotivasi kita biasanya hasil. Yang memuaskan kita itu biasa pekerjaannya sendiri. Waktu kita ngerjain itu, gue enjoy banget. Gue happy banget. Sampai kadang-kadang gue nggak dibayar juga nggak apa-apa. Gue enjoy banget kok ngelakuin itu gitu loh. Gue tuh happy banget kalau ngelakuin itu. Enjoy. Puas gue ngelakuinnya. Kadang-kadang nggak dibayar juga nggak apa-apa. Nah, itu adalah sesuatu. Kalau apa yang memuaskan kita, sinkron sama apa yang dihasilkan atau yang memotivasi kita, itu udah beres. Satu align lagi. Dan yang ketiga adalah ini. Nilai hidup dan prioritas saya sesuai nggak dengan nilai dan prioritas suatu organisasi di mana saya ada. Organisasi bisa tempat pelayanan, komunitas, ataupun perusahaan di mana kita ada. Cocok nggak? Saya punya nilai-nilai hidup. Misalnya nilai hidup saya adalah ketuhanan, kejujuran, karakter, integritas. Dan prioritas saya adalah keluarga. Tapi kalau misalnya di prioritas organisasinya adalah yang penting untung, cuan, pokoknya yang penting uang masuk. Nggak peduli lu mau ngebohong, lu mau nipu, ya nggak masalah. Nilai hidupnya bertentangan dengan nilai hidup organisasi. Prioritasnya juga, di mana kita prioritaskan waktu dengan keluarga, komunikasi, dan sebagainya. Di organisasi, nggak bisa, lu harus kerja sehari 20 jam, pokoknya lu harus bisa menyelesaikan keluarga adalah nomor 2. Kalau ini nggak sinkron, nggak akan bisa terjadi. Jadi, 3 pertanyaan ini untuk kita mengevaluasi keadaan kita, bener nggak? Kalau saat ini tuh gue udah di dalam sesuatu yang gue pengen dan gue bisa. Oke, kita kembali ke yang tadi. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, apakah saya tahu kenapa saya ingin melakukannya? Itu masalah motif. Kalau kita melanjutkan yang tadi, kita udah punya kemampuan melakukannya, tanyain, kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Motifnya apa? Buat apa? Motif itu penting sekali buat apa kita pertanyakan, karena itu yang akan menjadi penentu berapa jauh kita berjalan nanti. Kalau kita melakukan sesuatu dengan motif nggak jelas, kita akan berhenti nanti tanpa motif yang jelas. Nggak tahu kenapa, pokoknya gue mau berhenti aja. Quit, udahan. Karena alasannya kurang jelas. Tapi kalau alasannya jelas, kita akan semakin kuat menjalani itu. Walaupun ada badai, ada terpaan, guntur, dan sebagainya. Gitu. Kalau motifnya kuat, alasannya kuat, kita akan terus berjalan. Selanjutnya, apakah saya tahu apa yang perlu saya lakukan supaya saya dapat melakukannya? Ini adalah pertanyaan what next? Oke, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Nomor 6, apakah saya kenal orang-orang yang sudah melakukannya? Orang yang sudah terlebih dahulu di depan saya, yang lebih hebat dari saya, minta waktu untuk dimentor. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kecocokan dan kesiapan untuk saya dimentor? Ini penting karena nggak semua orang yang bisa ngebantu harus jadi mentor kita. Diulangi ya, nggak semua orang yang bisa membantu kita harus jadi mentor kita. Nggak selalu. Kita harus cocokin karakternya, waktunya, kerelaan hatinya seorang mentor, dan kesiapan kita. Artinya gini, gue mau di-mentor tuh artinya gue mau denger nggak? Punya hati murid nggak? Kalau memang dikasih nasihat, mau denger dan mau melakukan dan sebagainya nggak? Ini perlu kecocokan, kalau nggak ya berat. Selanjutnya, apakah saya siap membayar harga untuk melakukannya? Penting, karena seringkali waktu kita tahu harganya adalah untuk, oke, gue harus berhenti melakukan ini, gue harus ngorbanin itu, berarti waktu nonton gue harus selesai, dan waktu ini tiba-tiba kita nggak mau bayar harga, itu berat. Dan yang terakhir ini, yang penting, kasih batas waktu, kapan? Kapan saya bisa melakukannya? Kapan saya bisa mulai? Oke, nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa renungkan, kita bisa pikirkan, untuk kita bisa menemukan lebih detail. Nah, beberapa quotes untuk kita mengerti. Ada 2 hari besar dalam hidup seseorang, yaitu apa aja? Hari waktu dia dilahirkan, dan hari waktu dia menemukan alasannya. Hari waktu kita dilahirkan adalah hari yang luar biasa. Tapi hari yang selanjutnya yang luar biasa adalah waktu kita menemukan bahwa, oke, kenapa saya harus dilahirkan? Kenapa saya harus ada di bumi ini? Untuk apa saya ada di bumi ini? Itu akan terjadi waktu kita mulai merenungkan dan menjalani hidup kita. Oke, nggak cukup cuma merenungkan sih, harus dijalani. Oke, nah, tidak ada yang pernah siap dengan menunggu. Kamu hanya bisa siap
dengan memulai. Seringkali kita menunggu karena gue belum siap. Nggak ada yang pernah siap gara-gara dengan menunggu. Kita itu siap waktu kita mulai. Satu langkah, baby step. Waktu kita mulai, kesiapan kita naik. Waktu kita mulai lagi, kesiapan kita naik. Karena itu jangan takut untuk memulai. Oke, jangan takut bikin salah. Quote selanjutnya, tanggung jawab mentor adalah untuk membantu orang yang dimentor menjadi versi terbaik diri mereka sendiri. Bukan mencoba menjadikan mereka sesuatu yang bukan diri mereka. Ini penting banget kalau kita mau mentor orang atau mencari seorang mentor, pastiin mereka ngerti mentor itu bukan untuk bikin lu jadi kayak gua, bukan. Gua pengen lu menjadi diri lu yang terbaik. Itu mentor tuh harus fokusnya bahwa I want you to be the best you. Walaupun lu sama gue beda, oke, tapi lu menjadi diri lu yang terbaik. Nah, itu adalah tanggung jawab seorang mentor. Karena kita lagi belajar the law of awareness, mengenali diri kita sendiri dan menerima diri kita sendiri seperti ini dan berani untuk mengubahnya. Oke, minggu lalu Pastor Andi cerita tentang kesadaran tentang ini. Waktu kita sadar siapa diri kita, jujur terhadap mengenali diri kita sendiri, itu adalah titik awal di mana Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan akan bantu kita menjadi diri kita sesuai potensi yang Tuhan tempatkan. Itu namanya pertumbuhan. Oke. Kita masuk ke hukum yang terakhir yang kita akan bahas hari ini. Adalah hukum perenungan. Oke, this is the law of reflection, merenung. Bunyinya begini, mengambil waktu untuk melakukan perenungan itu membantu kita menarik pelajaran dari pengalaman kita. Saya ulang ya, mengambil waktu untuk melakukan perenungan akan membantu kita menarik pelajaran dari pengalaman kita. Pelajaran ini yang akan membantu kita bertumbuh. Nah, artinya apa? Tanpa kita mengambil waktu untuk perenungan, pengalaman kita nggak jadi pelajaran. Untuk pengalaman kita menjadi pelajaran, kita perlu proses yang namanya reflection atau perenungan. Seringkali kita melupakan ini. Tahu nggak sih bahwa dalam setiap pertandingan, ya semua orang tahu lah, pertandingan sepak bola ada half time, oke? Basket NBA ada 4 quarter. Setiap waktu ada waktu untuk stop, waktu untuk duduk bersama, ngomongin strategi di mana kita berada, itu waktu untuk mengevaluasi dan merenungkan. Hari-hari kita sesibuk-sibuknya kita, di mana waktu kita berhenti dan melakukan perenungan. Kita bersyukur banyak di antara kita belajar tentang namanya saat teduh. Belajar firman Tuhan dan kita merenungkan tentang kehidupan kita. Apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi kemarin, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, dan firman Tuhan menerangi. Oke, kita bersyukur kita mempunyai kebiasaan yang luar biasa baik seperti itu, karena kita belajar untuk merenung dari pengalaman yang kita alami, keluarlah pelajaran. Oke, jadi pengalaman tidak otomatis mengeluarkan pelajaran tanpa perenungan. Ingat, perlu waktu perenungan. Menarik pelajaran dari sebuah pengalaman. Ingat ya, kita perlu lebih dari sekedar melihat, mendengar, mengalami. Kita perlu memperhatikan, mencari pengertian, bertanya, dan menarik pelajaran yang berharga. Nah, ini. Kebanyakan dari kita melihat nggak? Melihat. Memperhatikan atau nggak? Belum tentu. Melihat dan memperhatikan ada 2 hal yang berbeda. Seringkali kita begitu cepat melihat sesuatu dan kita merasa kita udah tahu. Padahal kita perlu memperhatikan. Banyak orang mendengar, benar nggak? Mengerti atau nggak? Belum tentu. Karena banyak orang hanya sekedar mendengar, tetapi tidak mencari pengertian. Makanya Amsal katakan, carilah pengertian, carilah pengertian, carilah pengertian. Bukan cuma sekedar dengar. Kalau sekedar dengar, iya gue udah pernah dengar, gue udah tahu, gue udah pernah dengar. Ngerti nggak? Itu yang terpenting. Jadi bukan cuma sekedar melihat, tapi memperhatikan. Bukan cuma sekedar mendengar, tapi cari pengertian. Dan bukan cuma sekedar mengalami, tetapi menarik pelajaran. Nah, ini yang kita perlu lakukan dari suatu reflection. Quote ini, pengalaman bukanlah guru yang terbaik. Karena guru yang terbaik adalah pengalaman yang telah dievaluasi. Ini penting, kita seringkali ngomong pengalaman adalah guru yang terbaik. Udah titik di situ.
Enggak juga, karena banyak orang yang mengalami hal yang sama, kesalahan yang sama, dan diulang-ulang terus. Salah hal yang sama lagi, besok salah yang sama lagi, besoknya lagi salah yang sama lagi. Karena nggak pernah mengevaluasi pengalamannya. Makanya pengalamannya nggak jadi guru yang baik. Tapi guru yang baik itu kalau pengalamannya dievaluasi. Kita reflection, kita merenung, dan menarik pelajaran. Waktu perenungan pribadi, mengubah sebuah pengalaman menjadi pengertian. Nah, ini keren banget nih. Oke, perenungan pribadi mengubah pengalaman jadi pengertian. Artinya gini, seringkali ya, feeling kita itu datang duluan sebelum otak kita ngerti kenapa. Feeling dulu nih, mood dulu. Artinya gini, kita dipepet mobil, tiba-tiba kita marah, kesel, segala macam. Kita pernah bertanya, kenapa sih gue pemarah? Gitu. Nah, itu tuh bertanya begitu tuh perenungan. Ada orang misalnya yang ngomong sesuatu, komentar pada kita, tiba-tiba kita bete dan hari itu menjadi hari yang buruk buat kita. Feeling kita udah ada di depan, pengertiannya masih ketinggalan di belakang. Artinya kita harus stop dulu sebentar. Stop dulu yuk, pause. Oke, kita ke resting area sebentar, terus pengertian datang. Tik, 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 pengertian datang. Ini loh pengertiannya, kenapa lu kesel, kenapa lu frustasi, kenapa lu marah. Penting kita ngelakuin ini. Kalau enggak, hidup kita itu akan banyak sekali dipenuhi oleh feeling, dan kita bergantung sama feeling, bukan pada pengertian. Feeling itu bagus sebagai penanda bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Baik kita disakiti, dirugikan, tapi kita harus tahu yang disakiti apa, yang dirugikan apa, dan apa yang kita bisa belajar. Dan itu perlu perenungan. Contoh pertanyaan dalam perenungan ya, contoh. Misalnya belajar nih, hari ini saya belajar apa sih? Nah itu pertanyaan. Pelajaran apa yang saya dapat hari ini? Pikirin, oke hari ini gue belajar apa ya? Tadi ngobrol sama sini, oh gue berantem sama sini, oh gue debat, oh gue hari ini kesel sama sini, nah, pelajaran apa nih? Nah itu hal-hal yang kita bisa tanya. Terus kalau udah tahu pelajarannya, terus gimana aplikasikannya? Berarti lain kali jangan terlalu sensitif. Gue harus sadar bahwa setiap orang pun punya sudut pandang. Belum tentu gue selalu benar. Misalnya hal-hal gitu ya, kita belajar terus udah gitu, bagaimana membagikannya pada orang lain. Nah, ini keren kan? Jadi waktu kita belajar, kita aplikasiin, akhirnya menjadi pelajaran yang kita bisa bagikan untuk orang lain. Oke, ini adalah bagian dari perenungan. Quote-quote lagi, orang-orang sukses mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Dan sebagai hasilnya, mereka mendapatkan jawaban yang lebih baik. Seringkali itu ya, kita tuh nggak dapat jawaban yang baik, karena pertanyaannya juga nggak keren. Makanya kita harus belajar bertanya dari pengertian yang benar. Bertanya dari pengertian. Saya tuh seneng ya kalau ngebaca ayat-ayat firman Tuhan tuh banyak sekali di mana waktu anak-anak Tuhan bertanya kepada Tuhan, Tuhan jawabnya pakai pertanyaan lagi. Itu keren banget kalau menurut saya. Kenapa? Karena seringkali pertanyaan itu menunjukkan fokus kita sendiri di mana. Dan Tuhan bertanya kembali untuk menentukan fokusnya. Harusnya lu fokusnya di mana, gitu loh. Masih ingat nggak waktu Musa? Ini saya keluar sebentar ya, cuman pentingnya pertanyaan. Waktu Musa dikasih tahu sama Tuhan bahwa kamu harus bilang kepada tua-tua Israel bahwa kamu diutus Tuhan untuk membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Terus pertanyaannya Musa adalah ini. Pertanyaan Musa, perhatian ya, pertanyaan Musa adalah gini. Gimana Tuhan kalau mereka tidak percaya pada saya? Pada apa yang saya katakan, itu Musa jawabnya gini, gimana kalau mereka? Terus Tuhan jawab gini, jawabannya Tuhan gini, apa yang ada di dalam tanganmu? Bisa dilihat nggak sih, Musa lagi ngomongin tentang sesuatu hal yang nggak bisa dia kontrol. Pendapat orang lain gimana? Apa yang orang lain mau gimana? Kalau mereka nggak percaya gimana? Itu semua yang nggak bisa dikontrol sama Musa. Dan Tuhan ngomongin suatu hal, nanti dulu, apa yang ada dalam tangan kamu? Terus Musa jawab, tongkat. Tuhan ngomong, daripada lu pusingin, fokus sama hal yang lu nggak bisa kontrol, lu mendingin pusingin apa yang ada dalam tangan lu, apa yang lu bisa pakai, gitu loh. Itu keren banget. Terus misalnya pertanyaan lain seperti misalnya, siapa? Abraham sama istrinya, waktu mendapat kabar bahwa dia akan melahirkan anak di umur 90. Terus dalam hatinya tuh, dia bertanya, mana mungkin sih bisa mempunyai anak gitu. Itu pertanyaan, mana mungkin sih bisa punya anak di umur yang segitu tua. Terus Tuhan jawab dengan pertanyaan lagi, emang ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Lihat deh, seringkali Tuhan itu mengubah pertanyaan hidup kita, karena pertanyaan hidup kita itu seringkali salah fokus.
Makanya jawabannya nggak keren. Makanya Tuhan seringkali sebelum dia kasih jawaban, dia kasih pertanyaannya dibenerin dulu. Makanya kita belajar, oke, untuk mempunyai pertanyaan yang lebih to the point, yang udah pokoknya keren. Anyway, move on ya. Jika seseorang sedang menempuh jalan yang salah, dia nggak perlu motivasi untuk mempercepat. Dia perlu berhenti. Seringkali kadang-kadang kita semua orang harus dimotivasi, semua orang harus dimotivasi. Enggak semua orang perlu dimotivasi. Khususnya untuk mereka yang lagi salah jalan, itu nggak perlu dimotivasi, tambah cepat nantinya. Mereka tuh perlu berhenti untuk merenungkan, mengevaluasi. Baru dia bisa merubah arahnya kalau udah salah jalan. Oke? Jadi kita penting mempunyai waktu untuk berhenti dan mengevaluasi. Selanjutnya adalah 1 menit berpikir lebih berharga daripada 1 jam berbicara. Nah, saya mau ngomong ini. Saya lagi ngomong ini udah lama, udah hampir sejam, udah lama banget. Mendingan saya mikir 1 menit. Itu lebih berharga daripada saya ngomong dari tadi panjang lebar. Keren nggak sih bahwa benar ya bahwa waktu kita berhenti dan berpikir dan Roh Kudus mulai bantu kita mengerti, memberi kita pengertian, itu sangat berharga. Saya tutup dengan ini. Cerita tentang Roy Root, oke? Tentang pertumbuhan. Kita mau merangkum apa yang kita udah belajar hari ini. Roy Root itu saya sebut sebagai pertanyaan tentang how far can I go? Kalian nggak tahu lah siapa itu Roy Root. Dia nggak terkenal. Kamu kalau mau nge-Google juga belum tentu dapat. Oke, Roy Root itu siapa? Cuman saya mau kasih tahu siapa, saya akan jelasin. Dia adalah 1 dari 11 bersaudara. Ayahnya meninggal waktu dia berumur 5 tahun. Oke, jadi ayahnya udah nggak ada dan dia dibesarkan sama komunitas. Roy Root itu akhirnya menjadi seorang founder dari Root Landscaping. Oke, itu perusahaan jutaan dolar. Mempunyai karyawan 128 karyawan di dalamnya. Oke, adanya di Florida. Oke, Florida itu kota yang paling keren dan dia itu jadi kayak tukang kebunnya, landscaping. Sangat terkenal. Oke, multi-million dollar. Terus dia adalah founding member dari Christian School di Jupiter. Terus dia juga yang mengorganize komunitas Kiwanis Club, Girl Scout Troop. Terus dia juga memulai Jupiter Athletic Association. Dia juga memulai American Legion Post. Oke, kayak semacam news gitu. Terus dia juga membantu mengadakan fire department yang pertama gitu ya, itu pemadam kebakaran. Lihat deh, dia mempunyai hal-hal yang seperti ini selama dia hidup. Nah, yang keren lagi adalah ini, dia tuh mementor karyawan-karyawannya, oke, bahkan membantu mereka membuka perusahaan di bidang yang sama. Itu saya nggak bisa kepikir deh. Sebagai entrepreneur, dia karyawannya dibantu untuk buka bidang yang sama, landscaping lagi. Artinya apa? Menjadi ya itu pesaing-pesaingnya. Pernah terhitung ada 60 perusahaan saat itu, landscaping semua. Karena dia berani untuk mentorin anak-anaknya, yang penting semuanya menjadi lebih baik. Keren banget. Terus, sewaktu salah satu pesaing terbesarnya meninggal, saingan terbesarnya meninggal ya, Roy itu membantu anak pesaingnya. Anak pesaingnya waktu itu umur 26 tahun. Dia mentorin anak pesaingan terbesarnya. Luar biasa banget ini si Roy Root. Jadi, akhirnya orangnya ngomong gini, I consulted him for years after my dad died. He was the most honorable guy there was. Orangnya itu sangat-sangat luar biasa honorable. Oke, sangat terhormat banget. Jadi si anaknya itu benar-benar bukan cuma sekali 2 kali, dia benar-benar tahunan sampai perusahaannya bisa jalan. Luar biasa banget. Nah, istrinya meninggal 3 tahun sebelum Roy meninggal. Jadi Roy sudah meninggal. Istrinya meninggal 3 tahun sebelumnya. Nah, yang saya pengen tekanin di sini, mereka menikah 57 tahun. Buat saya itu semua keren-keren banget ya, punya perusahaan, walaupun dari latar belakangnya yang kehilangan ayah waktu dia kecil gitu, tapi dia melakukan begitu banyak untuk komunitas, untuk kotanya, visinya menjadi berkat untuk kotanya, di tempat kerjanya benar-benar dia membantu karyawan-karyawannya untuk sukses. Terus dalam keluarga dia menjaga pernikahan sampai 57 tahun. Dia seorang pekerja keras, pebisnis sukses, dan menempatkan keluarga sebagai prioritas. Tapi yang paling bikin saya terkesan banget adalah ini, yang terakhir. Dia meninggal di umur 92.
Di umur 91, dia masih ikut seminar Maxwell. Dan duduk paling depan, sambil mencatat. Kok saya bisa tahu tentang Roy Root? Saya ini kalau ngedengerin podcastnya Maxwell, saya tuh hampir nggak miss gitu loh. Kalau dulu saya ikut subscription-nya, tiap bulan keluar baru saya dengar. Di salah satu seminar Maxwell, which is di tahun 2011, oke, Roy Root meninggal 2012. Di seminarnya Maxwell di tahun 2011, Maxwell ngomong, saya mau persilahkan Mr. Roy Root, dia bilang, yang ada duduk di depan saya. Kalian harus tahu ya semua, dia bilang, Roy Root ini umur 91, duduk paling depan dan masih mencatat. Terus dia bilang, saya ini kenal banyak anak muda umur 19, mereka nggak mau mencatat. Dia bilang. Ini yang membuat saya kepengen research, ini orang siapa sih Roy Root? Sampai umur 92 dia meninggal, dia masih terus bertumbuh. Dia nggak ngomong berapa lama sih gue mau bertumbuh, berapa lama sih gue butuh berapa lama sih untuk gue bertumbuh, enggak. Dia ngomong berapa jauh sih gue bisa melangkah. How far can I go? Saya harap dengan penutup ini menjadi suatu inspirasi untuk kita. Yuk kita jangan berhenti untuk bertumbuh. Yuk kita jangan berhenti di satu titik dan kita puas. Yuk kita terus menggali potensi kita. Dan pertanyaan kita adalah, seberapa jauh Tuhan mau tuntun saya selama saya hidup untuk saya bertumbuh. Sekian sharing saya hari ini. Thank you.